itu berasal dari hari raya non-muslim. Boleh dikasih contoh Pak? Misalnya Pak, ya mungkin boleh saya sebut Valentine. Valentine kita tahu dalam sejarahnya kenapa ada hari Valentine. Indonesia belum mengakui sebagai hari besar ya. Belum mengakui kan? Kalau saya lihat di kalender nasional, Valentine tidak tanggal merah. Coba lihat di bulan Februari. Valentine itu tanggal berapa? 14 Februari negara kita belum mengakui sebagai hari besar. Cuman masyarakat kita menganggap itu sebagai hari istimewa. Dengan apapun aktivitas yang mereka lakukan, entah disebut sebagai cara untuk mengungkapkan rasa cinta lah, atau apapun lah, tapi mungkin boleh saya sebut Valentine adalah hari zina internasional. Alhamdulillah di negara kita belum menjadikan hari Valentine. Alhamdulillah di negara kita belum menjadikan hari Valentine sebagai hari besar, makanya pemerintah tidak menjadikan itu sebagai tanggal Valentine sebagai hari besar, makanya pemerintah tidak menjadikan itu sebagai tanggal merah. Baik, ada hari raya non-muslim yang lain. Baik, ada hari raya non-muslim yang lain dan kaum muslimin ikut-ikutan merayakan. Ya. Misalnya yang beberapa hari besarnya diakui oleh negara, kemudian memiliki banyak tanggal merah, itu adalah Nasrani. Makanya ada hari Paskah, hari apa lagi? Hari kenaikan Isa, kemudian ada beberapa hari yang lain. Baik, semuanya tidak ada yang diikuti oleh kaum muslimin kecuali satu, tahun baru. Nah, kalau mengacu kepada hadis ini, berarti pada prinsipnya ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Hari raya itu syiar agama. Artinya kegembiraan karena itu tidak boleh terjadi pada kaum muslimin. Baik. Ya walaupun mungkin kita butuh banyak edukasi untuk memberikan edukasi pelajaran bagi kaum muslimin berkaitan dengan bagaimana memahami hakikat dari tahun baru dan bagaimana cara sikap yang tepat menyikapi tahun baru. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hari besar. Allah tetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar kaum muslimin, bukan dari hasil ijtihad sahabat atau pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma. Allah telah gantikan untuk kalian hari raya yang lebih baik daripada ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga siapa yang menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari raya? Allah. Siapa yang menetapkan 10 Dzulhijjah sebagai hari raya? Juga Allah. Allah yang menetapkan. Artinya dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha, ditetapkan sebagai hari besar atas pilihan dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi begini. Salah satunya adalah sebuah hari atau tanggal tertentu dijadikan sebagai hari besar karena latar belakang sejarah. Rata-rata itu. Saya ulang ya. Sebuah hari raya atau hari besar ditunjuk sebagai hari besar karena latar belakang apa? Sejarah. Contohnya apa, Pak? Hampir semua hari raya non-muslim karena itu. Jadi misalnya hari raya A, kenapa kok dirayakan ini? Oh, karena ini adalah hari kemenangan fulan, hari kemenangan pemimpin kami, hari kelahiran pemimpin kami, dan seterusnya. Akhirnya itu dijadikan sebagai hari besar. Begitu, Pak ya. Dalam agama kita saja juga banyak. Di tengah non-muslim juga banyak. Misalnya paling gampang yang bisa kita ikuti 25 Desember, hari Natal. Kenapa dijadikan sebagai hari besar? Mereka yakini sebagai hari kelahiran Nabi Isa, hari kelahiran Yesus alaihissalam. Sehingga itu dijadikan sebagai hari besar. Orang Yahudi mereka menjadikan hari besarnya tanggal 10 Muharram.
Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Kenapa mereka jadikan 10 Muharram sebagai hari besar? Itu adalah hari Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi Bani Israel berhasil melewati lautan yang terbelah, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Dipahami oleh Bani Israel sampai di zaman Nabi SAW. Dan ketika mereka menjelaskan bahwa kami berpuasa di hari ini karena ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Alasan mereka itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Baik. Lalu mereka jadikan itu sebagai hari besar dan kegiatan mereka adalah berpuasa. Nah, kaum muslimin berbeda. Hari besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha, kenapa itu dijadikan sebagai hari raya? Kenapa dijadikan sebagai hari raya? Bukan karena peristiwa bersejarah, tapi ya karena Allah yang nunjuk. Paham di sini? Artinya hari raya dalam agama yang Allah ridho untuk dijadikan agama kita, yaitu agama Islam. Hari rayanya bukan karena latar belakang sejarah, tapi murni pilihan Allah. Allah pilihkan ini, kau jadikan sebagai hari raya, maka jadi hari raya. Demikianlah metode kaum muslimin dalam menetapkan hari raya. Mereka berhari raya karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada waktu zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur Tariq bin Syihab, bahwa ada orang Yahudi yang datang kepada Umar, dan Yahudi ini menyampaikan, Inna fikum ayatan law unzilat fina laja'alahu idan. Di tengah kalian itu ada satu ayat, andaikan ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari besar. Coba, Yahudi menyampaikan, andaikan ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan turunnya ayat itu, hari turunnya ayat itu sebagai hari besar. Kemudian Umar bertanya, ayat apa yang kalian maksud? Lalu Yahudi itu mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Mereka merasa bahwasanya dalam Taurat enggak ada teks seperti itu. Yahudi ini merasa dalam Taurat kami tidak ada pernyataan bahwa agama mereka telah disempurnakan. Sehingga adanya pernyataan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati itu hanya ada dalam Al-Quran. Yahudi tidak punya pernyataan semisal dengan itu. Maka ini adalah bukti bahwa isi dari Taurat dan Quran itu berbeda. Isi dari Taurat dan Quran berbeda. Maksudnya gimana, Pak? Ada sebagian orang yang punya pemahaman seperti ini. Wahyu Allah itu adalah satuan yang tidak bisa didengar, tidak bisa dibaca, tapi dia sesuatu yang sifatnya abstrak, yang diistilahkan dengan kalam nafsi. Ada orang punya pemahaman seperti itu. Wahyu Allah itu sesuatu yang tidak bisa didengar, tidak bisa terbaca, yang mereka sebut dengan kalam nafsi. Lalu kalam nafsi ini dibawa oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada beberapa nabi yang ditunjuk. Maka saat disampaikan kepada Musa jadi Taurat, disampaikan kepada Daud jadi Zabur, disampaikan kepada Isa jadi Injil, disampaikan kepada Muhammad jadi Al-Quran alaihimus salatu wassalam. Sehingga pada prinsipnya isi Taurat, Zabur, Injil, Quran semuanya sama.
Ya, ini pernyataan yang jelas bermasalah dan kelirunya terlalu jauh. Ya. Kita boleh sebut gagal paham orang seperti ini. Baik, yang benar gimana Pak? Riwayat tadi membuktikan bahwa Yahudi itu tidak punya teks yang berisi al-yauma akmaltu lakum dinakum dalam bahasa Taurat mereka. Nggak pernah ada kayak gitu. Pernyataan yang semisal dengan ini di kitab mereka nggak ada. Maka mereka sampai tanya kepada Amirul Mukminin, andaikan ayat semacam ini turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar. Kemudian Umar mengatakan, laqad alimtu aina unzilat wa fima unzilat wa mata unzilat wa fi ayyaumin unzilat. Aku tahu di mana ayat ini turun, di hari apa ayat ini turun, kemudian ketika apa Nabi SAW beraktivitas saat ayat ini turun, yaitu pada waktu kapan? Beliau wukuf di Arafah. Sehingga kaum muslimin diberi anugerah oleh Allah berupa jaminan agamanya telah sempurna, yang itu tidak ada dalam agama Yahudi. Tidak ada pernyataan seperti itu. Nah, kita mau menggaris bawah ini di pernyataan Yahudi tadi. Masya Allah ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa budayanya Yahudi hari bersejarah. Ada peristiwa bersejarah seperti ini, peristiwa bersejarah seperti ini jadikan hari raya. Nah, ternyata ini berbeda dengan gaya kaum muslimin, cara kaum muslimin dalam menetapkan hari raya. Hari raya kaum muslimin itu adalah berdasarkan petunjuk dari Allah. Tidak? Bahasa lainnya, berhari rayalah sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan ngarang hari raya. Pak, kita mau jadikan ini sebagai hari besar. Alasannya apa? Karena kan ada peristiwa besar di balik itu. Ada peristiwa besar di hari ini. Mas, dalam Islam tidak seperti itu. Kita bicara hari raya keagamaan. Dalam hari raya keagamaan di agama kita itu bukan kayak gitu. Terus hari raya dan hari besar kaum muslimin gimana? Hari besarnya kaum muslimin itu bukan berdasarkan peristiwa, tapi karena pilihan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, hari raya atau Id. Kenapa disebut Id? Dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Disebut Id karena dia dirayakan secara berulang. Tahun ini dirayakan, tahun berikutnya dirayakan lagi, besok dirayakan lagi. Makanya disebut Idun. Dari kata apa? Ada ya'udu yang artinya kembali. Nah, hari raya bisa karena waktu tertentu, bisa karena tempat tertentu. Saya ulang ya, yang namanya perayaan atau hari raya itu yang dirayakan bisa hari tertentu atau hari dan tempat tertentu. Baik, kasih contoh dong Pak. Hari raya karena waktu tertentu, contohnya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri bisa dirayakan di mana? Idul Fitri bisa dirayakan di mana? Di mana Pak? Di mana saja, di seluruh penjuru bumi. Semua bisa merayakan Idul Fitri, tidak terbatas tempat. Sudah? Sehingga hari raya Idul Fitri, Idul Adha bisa dirayakan di semua tempat. Idul Adha bisa dirayakan di mana? Di semua tempat, tidak terbatas pada tempat tertentu. Namun di sana ada perayaan yang terbatas pada tempat tertentu. Di selain tempat itu nggak ada. Tanggalnya tanggal tertentu, tempatnya tertentu. Di luar tanggal itu tidak ada, di selain tempat itu nggak ada. Itu peristiwa-peristiwa khusus yang dirayakan oleh sebagian kaum muslimin atau non muslim di tempat tertentu. Contohnya Pak? Contohnya haji itu hari raya bukan? Itu ibadah tertentu Pak.
Misalnya peringatan Karbala yang dilakukan oleh siapa? Orang Syiah. Puncak perayaannya di mana? Tanah Karbala, di dekat makam Husain. Itu puncak perayaannya. Mereka mengadakan berbagai macam acara dan seterusnya di tanah Karbala ini di tanggal 10 Dzulhijjah. Di luar itu ya sepi, tidak ada apa-apa. Sehingga mereka menjadikan hari rayanya adalah kuburan Karbala, kuburan Husain. Baik. Di tempat-tempat yang lain juga sama. Di Mesir ada kuburan-kuburan tertentu yang diperingati dengan momen tertentu. Pas tanggal sekian kuburan itu diperingati. Wah, itu besar, Pak. Pengikutnya banyak sekali. Kalau di Indonesia, contoh yang paling gampang ya, di Martapura, Banjarmasin, mana? Di Kalsel ya, di Kalsel. Masya Allah, dari berbagai daerah datang, ramai sekali, banyak sekali. Dan itu puncaknya di tanggal tertentu. Begitu tanggal ini puncak sudah, lalu besoknya berangsur-angsur mulai berkurang jumlah orangnya. Nah, itu yang dimaksud hari raya di tempat tertentu. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Beliau mohon kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah, berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah melindungi kuburan Nabi SAW dan tidak ada perayaan di makam Rasulullah SAW. Maka siapapun kaum muslimin ketika ditanya, misalnya hari besar apa yang ada di Kalsel itu tanggal berapa itu? Ada yang tahu nggak tanggal berapa? Tanggal berapa? Coba searching di Google. Perayaan di Kalsel, di kuburan, di makam Guru IJ ya, kalau nggak salah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. 5 Rajab, di tanggal 5 Rajab. Baik, ganti kuburan Badawi di Mesir. Tanggal berapa itu? Nah, masing-masing kuburan itu punya kayak gitu. 5 Rajab di Martapura. Nanti tanggal berapa lagi di kuburan ini, tanggal berapa lagi di kuburan ini. Dengan penganut yang berbeda-beda. Saya Jawa Timur, asli Jawa Timur, bisa melihat langsung bagaimana suasana perayaan di daerah Bunga. Bunga itu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Itu nyegat jalan, sampai nutup jalan, padahal itu jalan besar, jalan Dendles, itu sampai ditutup untuk perayaan tadi. Baik, lalu kita ditanya, tanggal berapa makam Nabi SAW dirayakan? Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa makam Rasulullah SAW dirayakan? Ada yang tahu? Hari besar di makam Nabi SAW tanggal berapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Ya nggak ada. Dalam sepanjang sejarah nggak ada. Kenapa? Allah melindungi makam Rasulullah SAW atas doa beliau. Beliau meminta kepada Allah agar jangan sampai ada perayaan di makamnya. Baik, logika sederhananya kayak gini. Kalau makam Nabi SAW tidak ada perayaan atas doa beliau SAW, dan Allah kabulkan doa itu, sehingga Allah lindungi tidak ada perayaan di makam Nabi SAW, maka makam siapa yang lebih pantas untuk disikapi dengan perayaan? Jika makam Nabi SAW tidak boleh ada perayaan. Ya, itulah kira-kira cara berlogika yang kami miliki. Sehingga kenapa kita tidak pernah ikut perayaan sebagaimana budaya yang dimiliki oleh orang Syiah yang merayakan di tanggal 10 Muharram di Karbala, atau di tanggal-tanggal yang lain yang tersebar di beberapa kuburan-kuburan yang lain. Itu yang disebut dengan Id karena apa? Tempat. Id karena tempat. Jadi dalam Islam tidak ada Id karena tempat, adanya Id karena waktu.
Misalnya, tanggal berapa hari besar untuk perayaan Masjid Nabawi? Ada? Ada? Enggak ada. Sehingga pas di tanggal ini puncak perayaan Masjid Nabawi, itu enggak ada. Karena tempat bukan titik perayaan. Titik perayaan itu waktu. Idul Fitri, Idul Adha, silakan dirayakan di semua tempat. Tapi kalau tempat tertentu punya titik perayaan, dalam agama ini tidak ada. Tanggal berapa puncak perayaan di Masjidil Haram? Tanggal berapa? Di Masjidil Haram paling ramai itu tanggal berapa? Haji kalah dengan Ramadan. Saya merasakan puncak keramaian Masjidil Haram 27 Ramadan. Masya Allah. Haji itu kuotanya dibatasi 27 Ramadan. Semua yang beribadah hanya di satu titik di Masjidil Haram, yang Mekah dan sekitarnya itu. Tapi kan itu bukan perayaan Masjidil Haram, karena mereka ngejar Lailatul Qadar. Sehingga mereka ingin beribadah bareng-bareng di Masjidil Haram sampai bluber di jalanan sejauh sekian kilo. Ada manusia yang membentuk shaf untuk sholat di situ. Tapi ini kan bukan perayaan Masjidil Haram ya. Beda dengan yang orang Syiah, perayaan di sini, perayaan di sini. Beda dengan itu. Karena memang tidak ada perayaan di tempat khusus. Waktu haji saya tawaf ifadah itu sepi. Tawaf ifadah waktu haji tanggal 10 Dzulhijjah, kita pas hari raya Idul Adha, saya tawaf ifadah sepi. Ya karena kaum muslimin terpencar kan. Ada yang di Mina, ada yang di Mekah, ada yang di Jamarot ya, lempar jumroh, ada yang di tenda Mina, ada yang di tempat lempar jumroh, terpecah di banyak tempat. Sehingga memang tidak ada tempat khusus dalam agama ini yang menjadi tempat perayaan. Karena dalam agama kita tidak diajarkan perayaan di tempat tertentu. 5 Rajab itu kan cuma di Martapura saja ya. Di Jawa ada nggak? 5 Rajab perayaan di mana di Jogja? Tidak ada. Itu contoh perayaan karena apa? Tempat. Hanya di situ saja titik kumpulnya. Di tempat yang lain tidak ada. Ya, walaupun masya Allah jumlahnya banyak sekali. Di tempat-tempat yang lain juga ada perayaan di kuburan A, di kuburan B, kuburan C dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa dalam berhari raya kita disyariatkan untuk bergembira. Dan kegembiraan yang disyariatkan di sini maksudnya adalah memberikan kelonggaran bagi keluarga sehingga belanjanya dibuat lebih. Kemudian misalnya anak-anak bermain, kegiatan libur karena mereka berhari raya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari raya dan ini adalah hari raya kita. Maka berikan kelonggaran bagi mereka untuk bersenang-senang, bergembira, berbahagia, sehingga di saat itu kaum muslimin terlarang berpuasa. Saat Idul Fitri dan Idul Adha, kaum muslimin terlarang berpuasa. Sampai pun yang tidak punya dicukupi kebutuhannya dengan kecukupan minimalis, yaitu bahan makanan. Maka Idul Fitri kebutuhannya dicukupi dengan zakat fitrah. Idul Adha kebutuhan masyarakat dicukupi dengan daging korban. Walhamdulillah. Demikianlah hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan melihat ini kita bisa semakin bersyukur kepada Allah atas sempurnanya syariat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang tidak nambah-nambahi aturan syariat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.